Selamat pagi, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot. Perkenalkan, nama saya Bernardi, Branch Manager dari JUC Sekuritas Cabang dan Mogot dan sekaligus founder dari Cuan Community. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu di hari Sabtu ini selama beberapa menit ke depan, berapa 1 jam 2 jam ke depan. Kita akan belajar bersama dan semoga materi yang saya sampaikan ini juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Acara kali ini gratis, tidak dipungut biaya dan juga direkam. Kemudian hasil rekamannya nanti saya upload ke channel YouTube kami di youtube.com/cuancommunity. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti part pertama di Sabtu minggu kemarin, di situ pembahasannya adalah tentang candlestick. Jadi ada 4 pola, 4 pattern yang paling sering saya pakai dan sering saya ulang-ulang terus. Kalau misalkan Bapak Ibu bosan berarti udah hafal. Higher high, higher low, lower high, lower low, inside bar pattern dan outside bar pattern, itu adalah 4 pattern yang jadi favorit saya setiap hari. Di kesempatan kali ini kita akan belajar indikatornya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat di AMI broker saya ada indikator Bollinger Band, moving average 60, saya pakai yang eksponensial. Ada MACD apa? Ya itulah MACD. Kemudian ada stokastik, saya pakai periode 5, kadang juga saya switch ke periode 10. Dan kemudian juga ada moving average pakai eksponensial juga, periode 10 dan periode 20. Kesemuanya itu, semua AFL-nya dapat di-download di link yang sudah tertera, bit.ly AFL Cuan Copet. Di situ ada materinya tentang hari ini. Terus juga ada AFL yang bisa dipakai, yang selalu saya pakai setiap hari untuk explore. Kemudian AFL-nya tentunya tampilannya. Baiklah, di sini sudah tergabung ada 26 peserta. Terima kasih. Mari kita mulai. Materi yang pertama, untuk acara kali ini saya akan bagi lagi menjadi 2 kali sesi. Jadi ada 4 indikator yang utama saya akan kupas. Jadi ada Bollinger Band, MACD, stokastik dan moving average 10 dan 20. Kemudian nanti saya akan pisahkan jadi 2 part, yang part 1 dan 2 untuk yang kali ini, yang 3 dan 4 stokastik dan moving average itu untuk yang minggu depan ya. Oke. Mari kita mulai. Bollinger Bands 20 dan moving average eksponensial MA 60 ya. Nah, untuk Bollinger Band sendiri dibuat oleh John Bollinger. Aduh, batuk. Yang teoritis nggak usah diceritakan lah ya, pusing nanti nggak menarik juga. Intinya sih Bollinger Band itu adalah dihitung dari moving average, dan di sini saya menggunakan moving average eksponensial yang periode 60. Oke, inilah bentuknya. Jadi ini adalah Bollinger Band 20, moving average 60, dan ini juga saya tambahin candle. Untuk Bapak Ibu yang mungkin masih baru, saya jelaskan sekalian sekilas. Kalau yang merah, yang indikator. Kalau yang candlenya merah itu berarti closing di bawah, open di atas. Candlenya hijau berarti closing di atas, open di bawah ya. Kemudian ini shadownya, ini yang high-nya di atas, yang low-nya paling bawah, pokoknya itulah ya. Nah, kemudian kalau misalkan Bollinger Band-nya sendiri, Bollinger Band-nya itu ada 3 garis. Yang paling atas itu Bollinger Top, jadi kadang itu ada yang bilang upper band, tapi ya gampang aja boleh BB top lah. Bollinger Band yang top, yang atas. Kemudian yang tengah ini Bollinger Band yang middle Bollinger, biasanya saya bilang mid BB. Kemudian yang bagian bawah ini Bollinger Band yang bottom, atau lower band, atau Bollinger Band bottom. Saya biasanya bilangnya Bollinger bottom aja. Nah, untuk pewarnaan areanya saya kasih warna abu-abu sih. Jadi ini cuman sebagai pewarnaan aja supaya berbeda dengan area lainnya. Dan terus ini gampang lah ya. Nah, ini yang perlu diingat dulu adalah di atas middle Bollinger
Jadi ini middle Bollinger yang tengah. Middle Bollinger itu adalah Bollinger top ditambah Bollinger bottom dibagi dua. Tapi sebenarnya intinya sih ini mungkin mirip sama memang bukan mirip lagi tapi memang moving average. Moving average kalau misalkan periodenya 20, misalkan saya pakai 20 ya. Kalau misalkan periodenya 20 ya berarti moving average-nya 20 yang tengah-tengah ini. Itu sebagai pembatas dua dunia. Jadi yang atas, di atas middle Bollinger saya kasih nama area bullish. Kalau yang bawah itu saya kasih nama area bearish. Sampai di sini masih bisa diikuti ya, masih bisa dipahami ya. Jadi di atas middle Bollinger dihitungnya bullish, di bawah middle Bollinger dihitungnya bearish. Oke, setuju semua ya, harus setuju. Nah, jadi ini ceritanya saya ada beberapa rules yang maksudnya Bapak Ibu perlu ketahui, mungkin maksudnya perlu ketahui bagaimana cara saya membaca si Bollinger. Nah, inilah saya ceritakan ada beberapa rules. Yang pertama tadi di atas middle Bollinger berarti dihitung area bullish, di bawah middle Bollinger berarti dihitung area bearish. Kemudian kalau misalkan middle BB-nya, middle Bollinger-nya itu nanjak, berarti ada kecenderungan uptrend. Kalau middle Bollinger nanjak, ada kecenderungan uptrend. Dan sebaliknya, kalau misalkan middle Bollinger-nya turun atau menukik atau ya pokoknya menurun lah, berarti ada kemungkinan trennya itu bearish. Nah, sebullish apa sih atau sebearish apa sih gitu kan? Time frame-nya atau mungkin setahun bullish atau setahun bearish, enggak juga sih, karena saya pakai middle band saya pakai Bollinger Band 20 ini kan artinya 20 hari, 20 candle. Berarti dalam satu misalkan time frame daily satu candle satu hari, berarti kan 20 hari 20 candle itu berarti 20 hari kira-kira. Jadi ya kira-kira 1 bulanan lah. Jadi saya pakai BB20 dalam time frame daily itu tujuannya untuk trading tapi time frame-nya pendek. Jadi pendeknya tuh paling nyimpen sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, seminggu gitu kan. Seminggu 2 minggu disimpan, habis itu kadang juga paling lama-lama bisa sebulan gitu kan. Tapi saya ketika beli itu saya nggak akan tahu oh ini untuk sebulan, oh ini untuk seminggu, itu enggak. Tapi saya baru tahu oh ini nyimpennya seminggu 2 minggu itu ya kalau masih disimpan, kalau belum ada sinyal sell aja. Itu contohnya kayak misalkan mungkin Cepin gitu kan, sampai sekarang masih uptrend, Java gitu, itu kan nyimpennya lama itu. Nah, tapi pada saat beli apakah saya tahu ini bakal disimpan lama atau enggak, ya nggak tahu gitu. Itu maksudnya itu. Jadi middle Bollingernya cenderung nurun atau menuki, itu biasanya saya kategorikan ada kemungkinan trennya lagi bearish gitu. Bearishnya ya bearish seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan ya. Bukan berarti bearish setahun, 2 tahun, itu enggak. Itu ya. Nah, rules yang berikutnya, jadi Bapak Ibu ada yang ingat udah berapa rules? Oke, kita lanjutkan. Rules yang berikutnya adalah ketika area Bollinger Band membuka atau melebar. Jadi kan ini kan Bollinger Band-nya yang top, yang upper band, yang top lah, yang atas lah pokoknya. Dia nanjak, tapi yang bawah itu juga nurun. Jadi ibaratnya kayak botol itu membuka gitu, kayak vas bunga gitu membuka bagian. Jadi kayak gitu kurang lebih. Nah, ketika Bollinger Band-nya itu melebar, area Bollinger-nya melebar, itu saya asumsikan trennya itu menguat. Entah itu tren apa ya tergantung lihat middle-nya. Kalau middle-nya nanjak ya berarti bullish. Kalau middle-nya menukik atau turun ya berarti bearish. Nah, kalau misalkan ini apa namanya si enak pakai ini ya. Kalau misalnya apa tadi? Inilah. Kalau misalkan ini kan middle-nya nggak bisa digambar. Nah, ini kan middle-nya kan nanjak. Terus kemudian Bollinger-nya buka. Berarti ada kemungkinan bullish-nya itu menguat. Tren bullish-nya itu menguat. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kalau misalkan
Bollingernya menyempit, ini menyempit. Nah, ini berarti ada kemungkinan trennya itu melemah. Tren melemah jangan disalahartikan sebagai berbalik arah. Misalkan dari bullish terus ngelihat Bollingernya menyempit terus dibilang wah ini jadi bearish, belum tentu. Bisa jadi itu jadi sideways. Ada kemungkinan dia sideways sedikit, sideways sebentar itu, terus habis itu dia lanjut bullish lagi, ada kemungkinan seperti itu. Tapi yang jelas kalau Bollingernya menyempit itu menandakan, saya artikan sebagai tren yang melemah, bukan berubah ya, tapi melemah gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang merasa Mas tolong diulangi itu agak kecepatan gitu, atau mungkin ada yang kurang paham gitu ya, itu boleh langsung ditanyakan di kolom chat. Kalau misalkan nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Nah, sekarang apa fungsinya si moving average 60? Moving average 60 saya tambahin ke bagian Bollinger itu tujuannya nggak hebat-hebat banget, karena saya pakai itu untuk ngelihat apakah trennya itu lagi sideways atau enggak. Jadi kan tadi kalau Bollinger Band-nya membuka berarti trennya menguat. Kalau Bollinger Band-nya menyempit berarti trennya melemah. Kalau misalnya sideways, nah saya butuh bantuan pihak ketiga. Yang saya pakai adalah moving average 60. Jadi kenapa saya pakai EMA 60? Kenapa saya suka EMA 60? Karena kalau saat sideways EMA 60-nya itu flat, dia itu datar. Ini seperti yang ditunjukkan ini. Kalau misalkan si EMA 60-nya itu nanjak, berarti ada kemungkinan tren yang agak besarnya itu cenderung bullish. Kalau EMA 60-nya cenderung turun, berarti ada kemungkinan tren yang lebih besar itu adalah cenderung downtrend, bearish. Tapi kalau misalkan EMA 60-nya flat, nah itu kemungkinan sideways. Ketika sideways berarti jangan pakai yang trend following, berarti pakailah yang osilator, tapi nanti ada caranya. Kita nanti bahasnya, semoga sih beruntun ya, jadi urut. Baiklah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke. Baiklah, kita lanjutkan ya. Semoga aman-aman aja. Berikutnya kita pasang candlenya. Nah, bagaimana Bapak Ibu di sini kan tadi kan udah tahu rulesnya apa aja. Di middle Bollinger gunanya apa, Bollinger top gunanya apa, bottom gunanya apa, lihatnya bagaimana. Kemudian kalau membuka menyempit Bollingernya itu artinya apa, kan seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari saham ASA di periode awal bulan Maret. Bagaimana cara menggunakan si Bollingernya adalah tunggu dia bisa rebound di middle Bollinger. Ya kebetulan sih memang ini yang dikasih contoh yang bundaran ini ya. Tapi kalau misalkan ini yang bundaran yang sebelah sini itu juga bisa dipakai buat contoh. Yang penting adalah ketika dia berhasil rebound di middle Bollinger. Jadi konsepnya adalah ketika harganya uptrend, kemudian uptrendnya itu maksudnya ditandai dari panah yang sebelah sini ya. Ketika harganya uptrend, kalau misalkan harganya uptrend, kemudian kita jangan kejar, kecuali memang ngejarnya pakai strategi atau trik yang inside bar pattern itu, yang di minggu lalu sudah pernah saya ceritain, gitu ya. Oke, kita potong sebentar. Ada pertanyaan, Pak, kalau Bollinger Band mid itunya Bollinger Band mid mid BB-nya sideways,
tapi area BB-nya melebar atau menyempit. Nah, kalau BB middle-nya sideways tapi Bollingernya melebar atau menyempit gitu, artinya apa? Jawabannya adalah ketika sideways jangan pakai trend follower. Itu maksudnya tadi saya bilang. Jadi ketika sideways pakailah osilator. Kalau sideways pakai trend following, mati di tengah jalan gitu. Itu ya Bapak ya. Jadi di awal Bapak bertanya, ketika BB middle sideways, nah berarti Bapak udah tahu kalau itu middle BB-nya sideways. Berarti ya kalau udah tahu itu sideways, jangan pakai yang Bollinger Band, jangan pakai MACD, jangan pakai moving average. Pakailah stokastik, pakailah RSI, pakailah Williams R kayak gitu. Ada caranya. Tapi kalau misalkan bingung, ya mending gak usah trading pada saat sideways, Pak. Begitu. Oke. Kok pakai the sih? Yang paling gampang, the easiest lah, paling gampang itu adalah ketika Bollingernya itu middle BB-nya itu nanjak dan harga itu ada di atas moving average 60. Itu adalah trading setup yang menurut saya dalam kondisi bullish, otomatis kita di saham kan kita cuma bisa dapat profit kalau harga jualnya di atas harga beli. Berarti kan mau nggak mau kita harus cari yang bullish kan. Kita hindari yang sideways, kita hindari yang bearish. Nah, peluang lebih besar untuk bullish itu adalah ketika harga di atas moving average 60. Dan peluang dia bisa bullish itu adalah ketika kalau harganya di atas middle Bollinger gitu. Terus kemudian ketika harganya koreksi, kita tungguin sampai ada reversal pattern. Reversal patternnya di mana? Paling gampang dan paling bullish itu ketika dia rebound di middle Bollinger, di dekat area middle Bollinger. Nggak harus di atasnya, nggak harus persis, itu nggak ada yang keharusan seperti itu. Bisa aja sedikit di bawahnya dia baru rebound, itu bisa aja dia di atasnya rebound, itu bisa. Tapi di dekat middle Bollinger itu lebih gampang. Jadi kita ngasih dia momen atau ngasih dia kesempatan untuk dia koreksi, kemudian ketika muncul sinyal rebound kita bisa eksekusi. Reboundnya itu sinyalnya apa aja sih? Nah, balik lagi minggu lalu, bisa higher high, higher low, bisa inside bar, bisa outside bar gitu. Nah, untuk kasus yang si Asa ini ceritanya dia muncul inside bar pattern. Tuh, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa candle yang hijau kecil ini itu high dan low-nya berada di dalam area high dan low candle yang sebelumnya. Itulah yang namanya inside bar pattern. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, apakah ada kemungkinan dia rebound di bawah middle Bollinger? Jawabannya ada. Tapi paling gampang, kalaupun dia nggak rebound di middle Bollinger, minimal dia rebound sebelum turun ke bawah moving average 60. Itu. Jadi sebelum dia turun ke bawah EMA 60 dan dia ada reversal patternnya, kita bisa eksekusi ketika ada konfirmasi. Itu. Ada pertanyaan? Sinyal rebound saat closing atau besok pagi bisa HK? Jawabannya adalah saat ada konfirmasi. Konfirmasinya gimana? Kalau misalkan higher high higher low, berarti kan di hari ketiga kan berarti ada konfirmasi dia breakout candle yang high. Kalau inside bar pattern berarti di entah hari keberapa dia ada breakout ke atas high dari candle yang besar, kan gitu. Jadi eksekusinya apakah saat closing atau on the spot atau besoknya, itu jawabannya adalah ketika ada konfirmasi. Ketika ada konfirmasi baru eksekusi. Pertanyaan berikutnya, Pak, kalau harga naik terus apakah harus nunggu ada koreksi? Kalau belinya pas harga jalan
tekniknya gimana? Oke. Apakah harus nunggu koreksi? Jawabannya sebaiknya nunggu koreksi. Kalau misalkan ketinggalan, jangan cepet ngomong-ngomongnya. Oke. Ini ngomongnya udah dipelan-pelanin, Bu. Misalkan ternyata harganya naik terus, rencana cadangannya adalah tunggu saat ada inside bar pattern. Itu jawaban saya. Jadi contoh, ini saham si Agro yang pada saat periode bulan Desember 2021 ini kan naik terus nih, nggak ada koreksinya. Nah, ketika terjadi hal yang seperti itu, apakah kita bisa ibaratnya nabrak di tengah gitu, misalkan di tengah jalan kita lompat gitu? Apakah bisa? Jawabannya bisa, tapi sebaiknya carilah ada inside bar pattern. Carilah ada inside bar pattern. Nah, seperti ini contohnya, atau seperti ini contohnya. Dan ketika kita nabrak di tengah, kita lompat di tengah jalan, kita masuk, ibaratnya kayak bis lagi jalan, kita naik, kita lompat, kita harus sadar diri bahwa ada kemungkinan posisi kita naik itu sudah menjelang, sudah mendekati titik akhirnya. Jadi ya kita harus siap-siap untuk mungkin take profit, kita harus siap-siap pasang cut loss, kayak gitu. Itu ceritanya. Tenang Bu, ada rekamannya di YouTube, nanti saya upload. High quality 1080 dengan bitrate-nya 60 fps. Wah, pokoknya mulus aja. Semulus apa? Oke, kita lanjutkan. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Harus inside bar ya Pak kalau pas naik terus? Kalau higher high higher low gimana? Nah, inilah. Kalau higher high higher low, nggak apa-apa lah ya, kita sedikit bernostalgia sama yang sebelumnya. Oke, kita coba dulu, mundurkan dulu. Nah, inilah ketika higher high higher low. Jadi ketika higher high higher low itu memang syaratnya itu butuh koreksi dulu. Kalau pada saat higher high higher low ini muncul lagi higher high higher low, habis itu muncul lagi higher high higher low, terus Bapak nabrak di sini ya telat Pak intinya. Mending nunggu inside bar pattern. Kenapa inside bar pattern yang ditunggu? Karena kalau ada inside bar pattern di sini, risknya itu kecil. Jadi cut loss-nya itu kecil. Kalau misalkan Bapak higher high higher low nabrak, itu jatuhnya judi. Gitu maksudnya. Tapi kalau inside bar di situ ada titik, ada acuannya. Jadi saya sih lebih menyarankan carilah, tunggulah inside bar patternnya muncul atau tunggu koreksi. Tapi kalau nabrak di tengah jalan resikonya lebih gede. Jadi ya sebenarnya tergantung Bapak Ibu mau memilih jalan yang mana sih. Tapi saya menyarankan tunggulah inside bar pattern atau tunggulah koreksi. Ada pertanyaan berikutnya, Pak, untuk trading mingguan BB dan EMA yang tepat. Oh, yang tepat. Oke. Di settingan berapa? Yang tepat. Jawaban saya adalah saya nggak tahu. Kalau ada settingan yang tepat itu berapa, saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah saya punya settingan 20 untuk Bollinger Band dan moving average 60 untuk exponential moving average-nya. Itu adalah settingan yang cocok untuk saya. Jadi setiap trader itu akan mengalami masa ketika dia itu mencoba-coba periode tertentu, angkanya mungkin dapat angka ajaib dari mana gitu kan, nggak tahu, misalkan ada masanya seperti itu. Dan saya pun juga dulu mengalami hal yang sama. Tapi ketika untungnya sih saya menang, belajar 10 tahun lah saya trading dari 2000, belajar trading dari 2010. Dan dunia saham itu never ending learning. Belajar tanpa henti. Jadi dari pengalaman seperti itu akhirnya saya punya prinsip sendiri bahwa sebenarnya yang simple itu adalah yang terbaik. Dan menurut saya semakin sederhana tekniknya, semakin
remeh gitu kan. Kalau misalkan orang mungkin ngelihatnya wah tekniknya Mas Ben ini simple sekali ya, nggak ada istimewanya, ini cuman Bollinger sama moving average 60 ini ya. Semakin remeh tekniknya, semakin sering di apa namanya asah sendiri. Nah, itulah semakin efektifnya di situ. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak bertanya ada settingan yang tepat nggak? Buat saya nggak ada yang tepat. Yang ada itu menurut saya adalah settingan yang cocok untuk setiap trader. Oke, ada pertanyaan lainnya? Kita lanjutkan. Nah, ketika rebound antara ditunggu di middle Bollinger atau ketika harganya atau candlenya turun ke bawah middle Bollinger, tunggulah sampai dia bisa rebound sebelum moving average 60. Jadi pada saat kalau misalkan dia nggak rebound, contoh ya ini ya. Nah ini, kalau misal dia nggak rebound di moving average 60, ya mungkin dia berubah tren. Berubah tren mungkin jadi sideways, mungkin jadi bearish. Nah, jadi jangan diasumsikan kalau ada perubahan tren itu dari bullish pasti jadi bearish. Nah, bukan seperti itu. Tapi dari bullish bisa saja jadi sideways atau bisa saja jadi bearish. Kemudian kalau misalkan contoh di sini dia ada rebound, kemudian dia nggak nyampe ke atas. Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya take profit atau minimal kena cut loss gitu. Nah, bagaimana supaya cut loss-nya itu juga nggak besar-besar banget? Nah, itu kemarin di minggu yang lalu ada tekniknya bagaimana saya menggunakan money management supaya setiap trading itu minimal maksimal kalahnya itu cuma 500.000 aja. Dari misalkan modal 100 juta, kalau saya setiap kali trading kalah 500.000, artinya saya bisa kalah minimal, saya punya stok kalah 200 kali lah, paling nggak sampai modalnya habis, asumsikan kayak gitu ya, seapes-apesnya begitu. Nah, terus dalam sebulan pun saya nggak trading 200 kali juga, karena seperti yang Bapak Ibu lihat contohnya di sini ya, ketika ada rebound pun kita beli, ini tuh di hold itu 1 bulan loh, dari Februari sampai Maret. Ini Februari ini eksekusi, kemudian di sini ada higher high higher low, terus inside bar pattern, ada average up boleh, terus habis itu di sini ada lower high lower low, baru di sini itu ada konfirmasi dia sinyal jual, nyenggol ke bawah. Di sini ada candle lower high lower low, besoknya ada konfirmasi eksekusi sell, itu aja sebulan, hampir sebulan. Jadi dengan time frame daily ini Bapak Ibu trading itu nggak dalam sebulan itu paling berapa ya, paling cuman 10-20 kali aja mungkin nggak ada kali gitu, mungkin ya begitulah kurang lebih. Jadi kalau misalkan pakai strategi itu, misalkan tadi ya sekali transaksi pokoknya rugi maksimal 500.000 aja, mungkin modalnya itu baru akan, kalau misalkan 1 tahun ya apes banget semua ya paling setahun 2 tahun baru modalnya habis, kurang lebih kayak gitu, apes-apesnya begitu. Cuman ya kita kan nggak harus trading setiap kali, nggak harus trading setiap saat, itu kan nggak harus gitu ya. Oke, nah sampai sini sinyal sell dari mana dilihatnya? Oke, sinyal lebih jelasnya sih mendingan Bapak bisa lihat yang video yang minggu lalu. Jadi sinyal sellnya itu adalah candle lower high lower low. Nah, ini adalah sinyal sell. Jadi lower high lower low. Kalau turun ke bawah berarti eksekusi sell. Minggu kemarin sedikit sih yang ikut. Atau ketika ada inside bar pattern atau outside bar pattern, sinyal sellnya itu adalah ketika turun ke bawah low dari candle yang besar. Gitu. Itu sinyal sellnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai di slide berapa ya? Saya pun lupa. Oh ini. Nah, jadi reboundnya bagaimana cara menggunakan Bollinger Band? Ditunggu sampai dia bisa rebound di middle Bollinger, atau kalau misalkan harganya atau candlenya turun ke bawah middle Bollinger, berarti tunggulah ketika dia bisa rebound di EMA 60 tuh. Oke, semua sudah paham? Berikutnya
Oh, ini tadi yang saya menjelaskan. Jadi ketika uptrend, habis itu ada koreksi, tunggulah di moving average 60. Oke. Habis itu baru dieksekusi kalau misalkan ada rebound. Nah, udah 30 menit. Lumayan ya. Teknik membuang waktu. Oke. Berikutnya adalah moving MACD. MACD saya pakai periodenya itu 12269. Kalau tadi yang Bollinger Band 22, jadi 20 itu periode candlenya, 2 itu standar deviasinya. Untuk Bollinger Band, sebelum saya masuk ke MACD, ada pertanyaan tentang Bollinger Band? Nggak ada, simple. Oke. Pertanyaannya, oh ini tadi, sinyal sell itu apakah nggak usah tunggu 3 candle ya Pak? Higher high, higher low, lower low, inside bar dan outside bar itu adalah pola candle dengan membutuhkan minimal 2 candle. Tapi eksekusinya itu nggak harus di hari ketiga. Bisa saja di hari ketiga itu dia masih sideways, masih belum breakout atau belum breakdown. Di hari keempat bisa jadi dia masih sideways juga, belum breakout, belum breakdown. Tapi kalau misalkan dia ada breakout, berarti eksekusi beli, kalau breakdown berarti eksekusi jual. Kurang lebih kayak gitu. Pertanyaan berikutnya, kalau EMA 60-nya di atas middle, jawabannya gimana? Nah, oke, kita main logika. Ketika bullish, middle Bollinger itu pasti di atas moving average EMA 60. Kenapa? Karena Bollinger Band-nya itu periodenya lebih pendek, 20. EMA-nya, yang EMA tadi periodenya 60. Kalau bearish, middle Bollinger pasti di bawah EMA 60. Jadi, kalau misalkan Bapak bertanya, bagaimana kalau misalkan EMA 60-nya di atas middle Bollinger? Jawabannya pasti itu lagi bearish. Kalau itu lagi bearish ya nggak usah diikutin gitu. Peluangnya untuk menang itu lebih kecil daripada kalau kita nyari saham yang bullish. Jadi, Bapak Ibu, sepengalaman saya, sebagai trader kita itu nggak harus menang di semua posisi, kita nggak harus menang di segala situasi dan kondisi, tapi kita bisa memilih situasi dan kondisi yang bisa bikin kita menang, gitu loh maksudnya. Jadi misalkan trennya lagi bearish, udah tahu lagi bearish, ngapain di tradingin gitu, mendingan cari yang bullish. Itu prinsip saya begitu. Jadi sebagai trader saya nggak harus menang di semua kondisi, nggak harus menang di setiap hari, nggak harus menang di setiap saat. Itu saya nggak harus merasa seperti itu, tapi saya bisa memilih, saya bisa mencari situasi dan kondisi yang ketika saya trading saya bisa menang, gitu maksudnya. Kita lanjutkan MACD periode 12269. Ini adalah MACD itu yang bikin Gerald Apple apa ya namanya kalau nggak salah. Itu Bapak Ibu bisa cari bukunya, bisa dibaca bukunya. Kalau bisa sih beli aslinya aja, lumayan sih. Kalau misalkan ada ya, kalau misalkan nggak ada ya, kalau misalkan ada PDF-nya ya nggak apa-apa. Namanya juga ilmu ya. Oke. Periode yang disarankan adalah 12269. Periode yang defaultnya Xiaomi Broker, mungkin juga di trading platform yang lain, di chart platform yang lain itu mungkin juga periodenya juga standarnya 12269. Perlu diketahui MACD itu adalah MA pendek dikurangi MA yang panjang. Jadi MACD itu adalah MA 12 dikurangi MA 26. 9-nya itu apa? Nah, sekarang kita jelaskan. Ini adalah bentuk MACD yang standar ya. Yang di AMI Broker histogramnya itu mungkin cuman batang-batang kurus gitu ya. Kalau saya batang-batangnya saya mungkin nggak kelihatan soalnya. Mohon maaf. Jadi kalau misalkan MACD-nya MACD standarnya Xiaomi Broker ini batang histogramnya itu kecil-kecil. Bapak Ibu kalau misalkan mau download AFL saya itu ada di tadi ya, bit.ly, ini bacanya gimana sih sebenarnya? Saya nggak tahu. Ya itulah, /AFL cuan copet, di situ ada MACD, tinggal dipasang di AMI Broker. Oke. Nah, MACD itu saya kenalin dulu ya bagian-bagiannya. MACD itu ada yang namanya MACD line, MACD.
tapi saya lebih bilangnya MACD aja lah. MACD line, signal line ini yang warna biru, kemudian histogram ini yang batang-batangnya, dan yang sering agak dilupakan itu garis nol. Ini garis nol ini penting, nanti saya ceritain pentingnya kenapa. Oke. Nah, tadi saya mau ngomong apa ya? Oke. Nah, jadi dari MACD 12269 ini ceritanya si merah MACD lainnya itu adalah MA12 dikurangi MA26. Itu. Kalau signal line itu adalah MA9 dari MACD. Gitu ya. Nah, jadi si signal line-nya ini MA dari MA. Itulah sebabnya ada yang bilang MACD itu lagging, dia telat. Tapi ya nggak apa-apa. Karena kenapa kok nggak apa-apa? Kenapa kok saya bilang nggak apa-apa? Karena disitulah kekuatannya si MACD. Karena dia lagging, jadi dia itu trend follower. Jadi dia itu ngikutin, jadi gerakannya si MACD itu akan ngikutin harga. Dan disitulah kelebihannya dia. Kenapa? Karena tipe trading saya itu nggak memprediksi harga. Jadi saya itu nggak memprediksi harga itu akan naik berapa rupiah atau berapa persen, naik sampai level berapa, itu saya nggak prediksi, saya nggak lakukan itu. Jadi kalau ada yang tanya, wah ini mas, ini saham ASA ini bisa sampai 3.000 nggak mas? Saya nggak tahu. Tapi yang saya lakukan adalah saya bereaksi. Jadi saya mengantisipasi apa yang terjadi, saya antisipasi. Ketika ada eksekusi beli, ya saya antisipasi dengan eksekusi. Ketika ada sinyal cut loss, ya saya antisipasi dengan sinyal cut loss, kayak gitu. Nah, si signal line ini adalah moving average 9 dari MACD, dan histogram itu adalah selisih antara MACD dan signal line. Jadi MACD dikurangi signal line, itulah histogram. Itu. Jadi kita dapat simpulkan bahwa yang namanya histogram itu adalah jarak dari merah ke biru. Jadi jarak dari merah ke biru, ya itulah histogram. Jadi ini kan semakin kecil, nah ini histogramnya juga semakin kecil. Gitu. Jadi juga kita bisa simpulkan bahwa ketika dead cross, ini ret-retannya saya habis dulu. Ketika dead cross itu adalah ketika MACD-nya pindah dari positif ke negatif, pindah dari atas 0 ke bawah 0. Dan hal yang sama ketika dia golden cross itu adalah ketika histogramnya itu pindah dari negatif ke positif. Gitu. Tapi saya ceritakan dulu ya, maksudnya ini adalah fungsinya ini namanya MACD yang warna merah, ini yang warna biru namanya signal line, yang histogram yang batang-batangnya ini warnanya ada 2, hijau, dan ini sebenarnya saya pengen bikin merah, cuman kalau ini merah ketika di sini ini garis MACD jadi nggak kelihatan, jadi saya bikin histogramnya warnanya oranye. Jadi ketika warnanya siapa namanya, oranye ini, berarti kan dia di bawah 0. Dan ini adalah garis 0, garis putus-putusnya ini garis 0. Biasanya sih memang di AFL memang nggak saya tampilkan garis 0 yang cuma ada angka 0 aja di sini. Tapi minimal Bapak Ibu perlu tahu bahwa garis 0 itu penting. Saya lanjutkan. Mana tadi ya? Oh ini. Oke. Saya bagi menjadi 2 area. Bagaimana saya menggunakan MACD? Yang pertama, saya membagi area. Di atas 0 saya bilang area bullish, di bawah 0 saya bilang area bearish. Jadi, kalau misalkan saya mencari saham apa aja sih yang masih ada kemungkinan bullish, ya udah gampangnya saya cari aja MACD yang di atas 0. Gitu. Nah, di atas 0 area bullish, di bawah 0 area bearish. Nah, ini berikutnya saya tunjukin bagaimana saya menggunakan MACD. Dicatat ya Bapak Ibu ya. Mungkin agak susah dan mungkin Bapak Ibu jarang yang tahu ya, tapi saya ceritain aja. Oke, Bapak Ibu lihat ini MACD bullish 0. Salah. Saya nulisnya kepanjangan sih. MACD bullish, jadi nama sinyalnya itu zero line rejection. Yang artinya adalah ketika
MACD-nya histogramnya itu dia itu apa namanya, rebound. MACD histogramnya itu rebound di dekat 0, ya, rebound di dekat 0. Nah itu jadi sinyal. Habis ini langsung Bapak Ibu langsung buru-buru lihat AMI brokernya. nanti habis ini saya tunjukin AMI brokernya. Jadi ketika histogramnya itu, mungkin Bapak Ibu ada yang inget ya, ketika saya bercerita tentang histogram, mungkin Bapak Ibu ada yang ingat bahwa yang saya lihat itu histogramnya. Jadi ketika saya lihat MACD, apa sih yang saya lihat itu kan? Yang saya lihat itu histogramnya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang ingat saya pernah bilang gitu. Nah, inilah maksudnya. Jadi baru pertama kali ini saya ngomong zero line rejection. Jadi ketika si histogramnya itu dia mendekati 0, kemudian dia rebound. Itu sinyal. Oke. Dan sinyal berikutnya adalah ketika ini gini, yang ini zero line rejection itu untuk rebound, untuk reversal. Kalau yang satu lagi ini untuk yang bullish continuation. Nah, sekarang Bapak Ibu ada yang tahu area yang saya lingkarin merah ini itu apanya yang mau dilihat? Ada yang tahu? Ayo Bapak Ibu, apakah ada yang tahu? Siapa tahu ada yang tahu? Kalau ada yang tahu tulis di kolom chat. Tadi ada Budian ya? Tumben Ibu, nggak yoga Bu? Atau lagi yoga sambil dengerin Zoom? Oke. Yang tadi itu adalah yang reversal. Kalau yang ini adalah bullish continuation. Jadi bukan bullish continuation, adalah sinyal continuation. Jadi kalau sinyalnya di atas 0 berarti kan bullish continuation, kalau di bawah 0 bearish continuation. Oke. Saya zoom in ya, ini bentuknya. Jadi yang namanya, atau mesti nggak kelihatan. Saya zoom in lagi. Jebret. Nah, Bapak Ibu perlu lihat di sini ada histogramnya ini cenderung nanjak. Terus kemudian ini histogramnya turun. Terus habis itu naik lagi. Turun, naik lagi. Tapi dia itu yang histogram yang saya kasih panah itu, dia lebih tinggi dari titik tertinggi yang sebelumnya itu. Jadi ini saya kasih garis putus-putus ini. Semoga sih kelihatan ya, karena memang ini tuh jarang kelihatan. Oke. Ada pertanyaan, Pak, histogram yang rebound di dekat 0 itu nilai histogramnya minimal. Nah, ini berapa sih nilainya? Angkanya berapa sih? Jawaban saya nggak ada patokannya, nggak ada nilai bakunya, itu nggak ada. Yang namanya analisa teknikal itu bisa dibilang subjektif, iya, tapi minimal saya ngasih tahu ke Bapak Ibu apa sih yang saya lihat. Nah, itulah ketika dia rebound dari 0. Minimal itu nanti gini. Jadi saya kasih oret-oretan ya. Bentar, saya kasih gambar oret-oretan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini bunderan. Bisa lihat bunderan lagi. Oke ya. Nah, jadi histogramnya itu kalau misalkan ini bentuk histogramnya ya, misalkan ya. Nah, terus kemudian histogram berikutnya begini. Ini garis nolnya, asumsikan ini garis nolnya. Terus habis itu
Ini histogramnya ini garis nolnya, ini histogramnya, ini kecil histogramnya, anggap aja ini histogramnya warna hijau. Terus kemudian di histogram berikutnya itu ada histogram yang lebih tinggi. Nah, inilah yang sinyal continuation. Gitu. Bisa ya, bisa dipahami ya. Anggaplah bisa dipahami. Oke, saya lanjutin. Saya tadi mau menceritakan Jawa itu ya. Pertanyaannya ya, saya malah jelasin yang ini. Oke. Kalau misalkan apa namanya? Histogram yang rebound di dekat 0 gitu kan. Ini nolnya ya. Jadi histogramnya misalkan rebound. Ini histogramnya, ini histogramnya, ini histogramnya. Terus kemudian ini histogramnya. Nah, ini kecil gini kan. Terus habis itu ada histogram gede gitu kan. Nah, itu dianggap rebound. Tapi kalau dari MACD-nya itu nanti akan kelihatan seperti ini kurang lebih. Jadi MACD-nya ini kayak gini. Ini MACD, ini signal line. Jadi MACD-nya itu semakin mengecil kan, semakin mendekati si signal line. Jadi ditandai dengan yang bagian sini mendekati, terus habis itu dia membuka lagi, jadi nanjak lagi lah ceritanya. Nah, ini yang menunjukkan yang sebelah sini gitu. Jadi seberapa nol sih, yaitu hampir dead cross tapi enggak dead cross, itu ceritanya menunjukkan itu untuk yang rebound zero line rejection gitu. Oke, bisa dipahami ya? Aman Pak. Jika sinyal MACD turun, berarti signal lainnya dari MACD ya, tapi candlenya uptrend. Masa ada turun loh, signal lainnya turun tapi candlenya uptrend? Koreksi paling Pak. Itu saya ada tulisannya lagi nggak ya? Oh, nggak ada. Jadi, nah ini maksudnya ini. Nih, misalkan kayak gini ya. Jadi, kalau misalkan ini kejadiannya seperti ini, nah, kemungkinan koreksi. Ini kayak gini, kemungkinan sahamnya lagi koreksi. Tapi fokusnya ke saya pengen ngajak Bapak Ibu untuk fokus ke ketika dia rebound, atau ketika dia itu continuation gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Udah, nggak ada? Aman semua ya. Kalau udah sih, habis itu sih terima kasih sih, kayak itu emang apa namanya, siapa namanya, slide-nya itu udah selesai. Kita lanjutkan dengan melihat Ami Broker. Nah, oke, bagaimana sih? Ini untuk yang stokastik nanti ganti lagi minggu depan. Oke, bagaimana sih saya melihat atau mungkin saham ada ratusan, gimana sih caranya saya explore? Ini saya pakai Ami Broker, kemudian new analysis, kemudian jadi ulangi ya, pelan-pelan ya. Jadi saya klik yang tombol plusnya ini, kemudian keluar menu tambahan, keluar menu submenu, saya klik new analysis. Tapi bisa juga dengan menu file terus habis itu new analysis, itu juga bisa. Atau bisa juga dengan klik tombol yang di sebelah sini, itu di sebelah kanannya tombol gear inilah ibaratnya. Ini ada new analysis window, itu juga sama aja ya, banyak jalan menuju Roma lah kurang lebih. Nah, setelah buka ini saya pakai AFL itu yang apa namanya, nama filenya itu explore MACD plus Bollinger Band. Nah, itu ada di yang AFL cuan copet itu. Terus kemudian saya atur tanggalnya, kemarin kan tanggal 9 nih. Nah, tanggal 9. Terus range-nya from to date. Kemudian saya klik explore. Jos.
Tapi sebelumnya ini ada tombol parameter. Nah, parameternya itu sebenarnya saya biasanya ada beberapa pilihan lah. Ini kalau yang terakhir nih kayaknya saya lagi iseng-iseng tadi, jadi belum saya upload kayaknya. Saya biasanya itu cari yang MACD-nya aman lah. Itu paling gampang soalnya. Nyari MACD aman, saya buka, oh ini dulu ya. Buka AFL-nya dulu ya. Ini kan yang MACD-nya aman, berarti semoga sih kelihatan. Nah, MACD-nya aman berarti MACD di atas 0. Closing-nya di atas moving average 60. Kemudian value transaksinya di atas 3 bio, 3 miliar. Dan ini ML lebih besar dari SL, ini maksudnya histogramnya hijau. Histogramnya MACD hijau gitu. Tuh, kemudian klik explore. Oke, ada pertanyaan sambil nunggu explore selesai. Pak, kalau uptrend MACD line itu harus di bawah di bawah line. Oh, 0 kali maksudnya. Oh, signal. Ya ampun. Kalau uptrend MACD line itu pasti di atas signal line. Kalau uptrend kalau lagi koreksi baru MACD-nya di bawah line, di bawah signal line. Jangan itu ya, jangan lupa, jangan salah lihat ya, MACD itu yang warna merah garisnya, signalnya itu yang warnanya biru. Dan itu tuh sebenarnya nggak penting. Warna nama apa MACD line kan tadi saya udah bilang, ketika saya lihat histogram, ketika saya lihat MACD saya tuh lihat histogramnya gitu. Dan MACD-nya di atas 0 atau di bawah 0 itu cuman berlaku untuk di explore-nya toh. Jadi ketika explore saya nyari saham yang gampangnya aja itu MACD di atas 0. Contoh ini LPPF ya. Oke. Kita hapus garis-garisnya. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa ketika LPPF MACD-nya itu di atas 0, oke. Positif di atas 0. Histogramnya itu di atas 0, ya pastilah merah di atas biru, ya pasti histogramnya di atas 0. Nah, sisi yang Bapak Ibu perlu lihat itu adalah ini sebenarnya kenapa saya bikin FYI dulu ya, for your information. Kenapa saya bikin settingan seperti ini? Karena tampilan seperti ini, karena bentuk candlenya itu jadi proporsional dan bentuk dan lebar si indikatornya juga sama. Itu buat mata saya enak aja sih. Jadi ya tapi ya saya pernah lihat soalnya ada Bapak Ibu yang MACD-nya tuh dibikin besar gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman saya lebih suka yang agak pendek itu biar proporsional aja. Tapi ini untuk tujuan biar kelihatan ya, jadi saya zoom in. Nah, ada yang perlu diperhatikan ini, ketika histogramnya ini kan turun nih. Nah, kalau ya besoknya itu dia histogramnya naik ke atas histogram yang ini, itulah yang dibilang bullish continuation, itu maksudnya. Nah, tinggal dilihat candlenya ini outside bar. Jadi candle yang kedua itu high dan low-nya itu lebih besar daripada candle yang pertama, yang sebelumnya. Jadi kan sinyal belinya itu buy break 1660, cut loss di bawah 1530. Perlu saya ceritain yang namanya Bollinger Band itu. Jadi ketika candle berada di luar area Bollinger Band, biasanya dia akan ditarik masuk. Jadi ini masuk ke dalam si Bollinger Band. Tapi bukan berarti ketika candlenya itu di luar Bollinger Band itu berarti akan ada koreksi, akan ada penurunan. Itu belum nggak berarti seperti itu. Justru contoh ya, ini justru kalau misalkan candlenya itu di atas atau di luar Bollinger Band, di atas Bollinger yang top, di atas upper band, nah itu berarti dia bullishnya kuat sekali gitu loh. Contoh si MPPA ini gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, cara pakainya seperti itu tadi. Jadi saya ngeliat histogramnya, kalau histogramnya ini agak turun nih, wah lagi bullish nih. Nah, MA60 nya nanjak, berarti ada kemungkinan
keklik ya. Share screen-nya hilang. Bentar. Oke, semua bisa lihat lagi ya. Nggak sengaja keklik tadi. Chat. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh ya, bullish nih. Nah, tinggal dilihat bahwa besok apakah dia bisa break 1660 besok Senin maksudnya. Gitu. Oke. Semua bisa memahami. Jadi ini ceritanya yang zero line rejection. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini MACD histogramnya itu ini daripada itu kita buang aja dulu ininya gimana? Garisnya biar nggak terdistract. Nah, itu. Oke, ini histogramnya mendekati 0, mendekati 0 habis itu gede. Nah, disitulah dia ada kemungkinan rebound di situ. Tapi versinya saya ketika histogramnya hampir 0, saya akan lihat posisi candlenya. Posisi candlenya itu di dekat middle Bollinger. Higher high, higher low pula. Reboundnya di moving average 60 pula. Ya berarti kan tinggal eksekusi kalau misalkan dia breakout 13.300, cut loss-nya di bawah sini 12.15. Itu untuk kondisi yang ini ya. Itu cara pakainya gitu maksudnya. Nah, ini juga sama nih. Ketika dia mendekati EMA 60 dan mendekati middle BB, di sini ada inside bar pattern. Nah, berarti kalau ada inside bar pattern yang dilakukan adalah buy break kalau 13.95 di break. Cut loss-nya di bawah sini. Itu caranya. Contoh ambil contoh Inco. Orang Inconya paling gampang dilihatnya, coba kita lihat ya. Ini MACD-nya saya tampilkan lagi. Nah, yang pertama MACD-nya di bawah 0. Si MACD-nya ini minus. Berarti kemungkinan masih bearish. Yang kedua, candle-nya itu masih di bawah moving average 60. Berarti masih bearish. Kecil kemungkinan saya bisa menang di saham ini. Daripada saya gambling atau memaksakan diri untuk trading di saham Inco, mendingan saya trading di Antam. Kenapa? Karena si Antam minimal candlenya itu di atas EMA 60 walaupun MACD-nya sama-sama di bawah 0. Gitu. Tapi lebih milih lagi daripada Inco sama Antam, biasanya lebih milih Raja. Satu, MACD-nya udah di atas 0. Dua, candlenya ada candlenya di atas middle Bollinger. Ada kemungkinan dia continuation, ada inside bar di sini. Itu. Dan beberapa hari yang lalu, kenapa ada rekomendasi Raja? Bapak Ibu mungkin yang Bapak Ibu nasabah mungkin ngerti kenapa ada Raja. Karena si MACD-nya histogramnya ini zero line rejection. Jadi waktu itulah saya rekomendasi buy si Raja. Gitu maksudnya. Jadi siapa di sini Bapak Ibu yang baru mengetahui ada yang namanya zero line rejection? Coba tulis di kolom chatting. Mungkin aha gitu kan. Ini siapa sih telepon saya? Mohon maaf saya tutup dulu teleponnya ya. Bapak nelpon. Salah ya? Oke, siapa yang baru tahu? Zero line rejection dan satunya lagi bullish continuation dari si jelasin lagi. Sebentar, ini siapa sih yang telepon saya? Mana teleponnya WhatsApp lagi? Nggak ada namanya pula. Kita lupakan dulu lah ya. Oke. LPPF lagi retest resist yang di break semalam sebelumnya LPPF. Retest resisten 15.3 itu bisa, cuman itu ceritanya tentang support dan resisten itu pernah saya ceritain di YouTube sebelumnya sih. Saya nggak bisa
nggak bisa menceritakan semuanya dalam satu waktu. Jadi saya untuk alasan supaya Bapak Ibu bisa lebih memahami, saya perlu pisah-pisahkan gitu maksudnya. Oke, ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa sih. Bilang lagi retest bekas supportnya yang support yang bekas resisten, ya. Dan itu juga salah satu cara saya untuk trading. Jadi saya lebih nungguin ketika dia bisa breakout, terus habis itu ada retestnya lagi atau ada inside bar di dekat support yang baru. Oke. Boleh bertanya tentang Little Box. Oke, saya ceritain sekilas tentang si Little Box. Jadi, saya punya candle itu, ini saya buang dulu Bollingernya dulu, boleh ya? Sebentar. Bollinger Bandnya itu saya bikin no draw. Kok nggak hilang? Hidden aja wis. Wah, kok nggak hilang? Wah, salah. EFL-nya berarti. Oke, Bollingernya saya buang aja. Zero rejection. Bentar ya. Bollinger Bandnya saya sembunyikan dulu sebentar. Malah hilang semua. Kampret. Apa tadi? Nggak usah dihilangin kalau gitulah, pusing. Dah, kita lanjutkan aja. Oke, siapa namanya? Baru tahu zero line rejection. Itu saya nggak pintar kasih nama sih ya. Itu aja nama juga nyontek. Oke, si Little Box ya. Abaikan atau lupakan cerita saya tentang moving average, ceritakan tentang Bollinger Band, cerita tentang apa itu ya. Pokoknya bisa diabaikan dulu sebentar demi menceritakan tentang si Little Box ini. Jadi si box ini kan ada hijau sama merah, yang atas hijau bawah merah, atas hijau bawah hitam gitu kan. Nah, yang hijau itu yang atas itu adalah tentang Profitability window. Kalau nggak salah sih itu ya. Tentang Profitability window, yang bawah tentang volume. Kalau nggak salah itu, saya lupa. Oke, iya Bu, nggak apa-apa Bu, terima kasih sama-sama. Boleh live. Nah, ketika muncul kotak yang kecil ini, ceritanya saya bantu dikasih garis ada buy break. Ini buy break 1165. Besoknya kita bisa nyopet dimanapun kondisinya, apapun kondisinya ya. Sekali lagi ini apapun kondisinya, boleh nyopet kalau harganya bisa breakout ke atas 1165 ini. Gitu. Ini kan ada kotaknya nih, kotak kecil di bawahnya. Nah, terus kemudian ada garis bantunya 1165. Nah, jadi boleh beli atau boleh nyopet ketika harganya breakout ke atas high sebelumnya. Tapi dengan syarat opennya harus di bawah dari 1165. Nah, kebetulan besoknya kan opennya di 1145. Jadi kita bisa siap-siap beli ketika breakout 1165. Terus untung 2%, 3% mau cabut boleh, nggak apa-apa. Itu ceritanya salah satu cara saya untuk ada yang pengen nyopet, ada yang pengen belajar nyopet tapi nggak tahu belajar dari mana, saya arahkan kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ketika ada titik atau kotak kecilnya itu, besoknya boleh nyopet asal opennya itu di bawah. Kalau misalkan opennya gap up, seperti contoh yang ini, open gap up, tunggulah sampai harga turun ke bawah garis bantunya ini 1220, baru setelah itu kalau naik lagi boleh disikat. Tapi kalau misalkan ini contoh besoknya open gap up, ketika harganya turun ya kita tunggu belinya itu tunggu sampai turun ke bawah garis bantunya. Kalau nggak turun ya nggak usah dibeli, berarti ya anggap aja nggak momennya lah gitu. Tapi kalau misalkan turun terus itu ya nggak jadi beli lah, nggak usah dieksekusi. Apalagi kalau yang ini contoh ini nggak naik ke atas, ini kan garis bantunya 1400. Nah, kalau naik ke atas 1400 baru beli. Kalau nggak ya udah nggak usah dibeli gitu. Pak, setiap ada kotak kecil bisa diperhatikan semua. Iya, makanya saya bilang kalau pakai yang Little Box ini, lupakan cerita saya tentang
moving average, tentang Bollinger Band, tentang MA60, MACD, stokastik dan kawan-kawan gitu. Jadi cuman biasanya dulu itu awalnya itu cuman candle sama little box ini. Itu buat nyopet. Itu ketika market pas lagi susah itu. Jadi pas waktu marketnya lagi susah dulu kan lagi downtrend. Nah, ada yang pengen nyopet gimana caranya sih ya saya ceritain caranya begitu. Cut loss-nya di mana? Pertanyaannya cut loss-nya di mana? Jawabannya adalah kalau misalkan harganya tutup ke bawah jadi ke bawah harga belinya. Jadi kalau misalkan dengan kata lain ya, kalau candlenya merah buang. Dengan kata lain gitu. Kenapa? Karena kalau yang namanya nyopet itu harus naik. Kalau nggak naik berarti ada yang salah gitu maksudnya. Dia cuma itu tok sih. Itu penjelasan tentang little box itu tok. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya tentang materi hari ini, yaitu adalah tentang apa tadi ya? Saya pun lupa. MACD sama Bollinger Band. Tentang MACD dan Bollinger Band. Tentang MACD. Nah, ini. Jadi minggu ini, hari Sabtu ini Bollinger Band dan MACD, dan minggu depan kita akan belajar tentang stokastik dan moving average 10-20. Stokastik dan moving average 10-20 itu kalau misalkan di sini itu, nah ini tampilannya seperti ini. Apa sih yang saya lihat dari tampilan ini dan bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana caranya supaya bisa cuan gitu kan. Cerita simpelnya, kemarin saya sempat bikin zoom tentang divergence. Jadi ada yang divergent dan hidden divergence. Jadi contohnya kalau yang siapa ini namanya LPPF, di sini ada divergent ketika ini saya gambar-gambar lagi ya. Jadi contoh divergennya ini ketika harganya itu bikin higher low tapi indikatornya bikin lower low, yaitu hidden divergent. Nah itu ceritanya kayak gitu. Nah terus apalagi sih yang harus diperhatikan selain hidden divergent? Nah minggu depan kita cerita. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh ini Pak Bollinger mana tadi ya? Oh ini Pak Bollinger middle nggak muncul di AMI Broker lah, makanya Pak pakai AFL yang saya aja. Soalnya yang di AMI Broker defaultnya itu memang middle-nya nggak ada, jadi saya ngitung sendiri. Jadi bikin aja Bollinger top ditambah Bollinger yang bottom dibagi 2, atau tambahin moving average 20 juga nggak apa-apa sih Pak. Boleh contoh eksekusi buy dan sell-nya ketika masih D dan BB. Tadi sudah. Oke, kita ceritain lagi ya. Oke, kita ceritain lagi. Jadi ketika hasil eksplornya ini udah keluar, jadi kan saya ngelihat satu-satu. Nah ini jadi kalau DGIK ini saya abaikan. Saham-saham yang nggak jelas itu biasa saya abaikan. ITMG, nah ini yang apa namanya masih cenderung sideways, ini saya abaikan. Karena yang default yang di filter tadi kan MACD di atas 0, jadi ada kemungkinan yang sideways juga ikut terfilter gitu. Jadi biasanya saya filter manual lagi, saya abaikan. Nah ini contohnya Wood, harganya udah di sini, harusnya reboundnya di sini, jadi harus belinya ya ketika dia breakout 770. Tapi ketika posisi sekarang ya berarti jangan action dulu, kurang lebih kayak gitu. Yang saya cari itu adalah yang ketika dia itu rebound. Ini film naik lagi ya, rebound di middle ada nggak sih? Kok kayaknya nggak ada ya. Oh alah, ya ampun, ada nggak sih ya? Ini linknya udah naik, nggak ada yang middle, nggak ada yang rebound di middle ya. Sepertinya nggak ada. Oh ini SKRN, tapi SKRN ini kan apa namanya, dia mendekati ya, oke lah, anggap lupakan kalau sahamnya SKRN lah ya, nggak tahu, saya pun nggak tahu SKRN itu apa. Oke, nah ceritanya ada yang bertanya tadi, boleh dikasih contoh eksekusi buy dan stop lossnya. Oke, ketika kondisinya bagaimana sih yang saya cari ya, ketika harganya atau candlenya itu koreksi dalam tren bullish, jadi koreksi mendekati middle Bollinger dan masih di atas moving average 60, ada kemungkinan dia rebound
Kalau ada kemungkinan dia rebound, saya akan pantau, masukin ke watchlist saya. Jadi saya udah explore pakai MACD, terus habis itu saya tulis lagi di buku atau di kertas gitu kan. Setiap hari kasih stock pick. Ya iya, memang itu memang salah satu tugas dan kewajiban saya untuk memberikan stock pick. Cuman maksudnya kan ada apa namanya, tanggung jawab moral juga untuk mengedukasi. Siapa tahu saya kesilap matanya itu kan, harusnya nggak rekomendasiin saham ini tapi malah direkomendasikan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memberikan koreksi sekaligus pembelajaran lah ya, dan sekaligus juga saya memberikan ilmu gratis ini tujuannya adalah bersedekah ilmu. Minimal saya bisa bersedekah ilmu. Jadi Bapak Ibu bisa membalasnya dengan mendoakan saya. Sebentar lagi anak saya mau lahir, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran untuk ibu dan anaknya ya. Bapak Ibu ya semua ya, amin. Oke, tadi pertanyaannya apa ya? Saya pun lupa. Oh ya, eksekusinya. Oke. Ketika harganya mendekati middle Bollinger, tunggulah sampai ada sinyal reversalnya. Entah itu higher low, entah itu inside bar atau outside bar. Ditungguin. Setelah muncul baru bikin strategi buy sama stop lossnya. Setelah ada buy stop lossnya, mau beli berapa lot, itulah pakai money managementnya, yang filenya juga udah ada di Dropbox, di Google Drive, yang linknya juga saya sebar itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Pak, software di join itu di PC gimana? Bapak kalau buka PC mending pakai IMI Broker, Pak. Saya installin nggak apa-apa wis, Pak. Kalau pakai PC, joinnya itu juga pakai plugin dari JUC. Gratis, nggak ada minimal transaksinya kayak yang di sekuritas sebelah. Jadi JUC ini masih enak. Ada pertanyaan, lebih akurat lihat divergen pakai MACD atau stokastik? Jawaban saya nggak bisa lihat divergen pakai MACD. Sebenarnya gini, jadi kan balik lagi saya ceritain lagi ya, MACD yang dilihat apanya sih? Saya lihatnya itu histogramnya. Di histogram itu bisa lihat apa sih? Yang pertama itu zero line rejection, yang kedua itu continuation, entah itu bullish atau bearish continuation. Dan karena MACD ini universal, jadi ini bisa dipakai di forex, di saham, di komoditas, di gold gitu misalkan tuh saya pakai MACD kayak gitu. Terus mungkin ada juga kaitannya, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah belajar alligator profitability, jadi tahu ada yang namanya awesome oscillator atau AO. AO itu juga sebenarnya MACD histogram. Jadi AO itu kan MA5 dikurangi MA34. Jadi itu dibikin dalam bentuk histogram. Jadi itulah AO. AO itu kalau misalkan ada sinyalnya, ada saucer, ada twin peak, ada cross zero gitu kan, ya itulah. Jadi ada beberapa yang bisa dipakai di histogram. Dan tadi yang pertama kan zero line rejection, yang kedua itu continuation, yang ketiga itu sebenarnya ada bisa dimanfaatkan seperti head and shoulder dan inverted head and shoulder. Itu sebenarnya bisa, tapi itu jarang sekali. Jadi saya agak kesulitan mencari contohnya. Tapi itu bisa, tapi itu jarang sekali. Kecuali mungkin di time frame kecil. Sementara saya pakainya time frame daily, jadi jarang sekali. Lebih akurat yang mana sih, MACD atau stokastik? Kalau lihat divergen, saya lihatnya stokastik. Gitu. Kalau MACD lebih akurat mana sih? Saya nggak tahu, Pak. Nggak pernah hitung. Pak, ada postingan video sebelumnya. YouTube kami itu di youtube.com/cuancommunity. youtube.com/cuancommunity. Oke, terus kemudian masa sih komen di YouTube kemarin? Boleh minta? Oh iya. Iya ya. Coba kita ngobrol-ngobrol di room Cuan Community ya. Nanti kita bikin AFL, siapa tahu bisa. Oke, ada yang BNII Bank Mandiri, coba BNII. BNI dia bisa rebound di moving average 60, itu oke, bagus. Terus kemudian dia kemarin break middle Bollinger, ya bagus sih. Ini yang saya bilang reboundnya itu
kalau pakai Bollinger itu bisa dua macam. Yang pertama itu di dekat middle, yang kedua itu ketika dia reboundnya di moving average 60 gitu ceritanya. Si BNI kan kemarin kalau nggak salah si Mbak Zia juga ngasih rekomendasi BNI, saya lupa, kayaknya ngasih deh, soalnya saya ngomong sama dia. BNI, oke. Bank Mandiri, wah kayaknya Bank Mandiri masih jelek kayaknya, iya masih jelek. Si Bank Mandiri ini moving average-nya, salah, siapa namanya, ya bener, moving average 60 nya cenderung flat, jadi saya khawatir ada kemungkinan dia sideways. Kalau sideways berarti lihat stokastik, kalau lihat stokastik berarti beda lagi ceritanya besok lah ya. Besok ya. MACD sebaiknya dilihat hanya histogramnya saja. Oh, kalau Bapak nanya MACD apakah sebaiknya dilihat hanya histogramnya saja atau MACD lain dan signal lain? Jawabannya adalah mungkin ada orang lain yang pakai atau mungkin yang lihat MACD lain dan signal lain. Tapi buat saya, yang saya butuhkan, saya hanya butuh lihat histogramnya aja. Nah, memang yang namanya teknik itu kan macam-macam. Jadi kayak misalkan kungfu gitu ada yang jurusnya macam-macam. Nah, ibaratnya ketika saya menemukan jurusnya saya tuh latih itu terus itu. Jadi ya kalau misalkan Bapak Ibu pernah dengar saya ngomong higher high higher low, itu saya ngomong itu udah bertahun-tahun yang lalu, dari sejak bertahun-tahun yang lalu itu terus ngomongnya, karena memang yang saya latih ya itu terus. Jadi ya saya ingat ada kata-kata mutiara Bruce Lee, saya lebih takut orang yang melatih jurusnya 1000 kali daripada dia punya 1000 jurus tapi dilatih cuma sekali, gitu maksudnya. era cenderung downtrend, khawatirnya cenderung downtrend. Karena kenapa? Karena candlenya itu di bawah moving average 60 dan MACD-nya itu udah cenderung negatif ya, turun ke bawah. Oh, berarti menjawab pertanyaan Bapak, kalau misalkan MACD line sama signal line ini saya lihat nggak sih? Iya saya lihat, tapi cuman buat lihat bullish atau bearishnya tok. Ya itu tadi pas waktu dieksplor, ini MACD di atas 0 berarti bullish, di bawah 0 berarti bearish. Tapi kalau untuk eksekusinya saya lihat siapa namanya, histogram, zero rejection, continuation. Contoh ya, ini kebetulan ada saham era ini oke lah, siapa namanya, stokastiknya kita buang dulu. Kemudian ini saya kecilin, kalau saya gedein ini nggak kelihatan. Ini Bapak Ibu lihat ada histogram di sini. Nah ini nongol gede sendirian. Nah ini ketika ada histogram berikutnya yang ngebreak ke atas histogram yang ini, itulah continuation. Jadi di situ ditunjukkan oleh candle yang tadinya lower high lower low, habis itu besoknya ada low lagi, habis itu besoknya breakout ke atas. Nah, yang saya suka dari analisa teknikal itu adalah semua indikator itu bisa jadi saling berkesinambungan. Jadi contoh, ketika kita komparasikan ke candlenya, ini ada sinyal lower high lower low, besoknya itu bikin lower low lagi tapi nggak closing di bawah low-nya candle yang merah ini. Jadi ketika breakout ke atas 450, disitulah eksekusi belinya. Gitu ceritanya. Itu yang saya suka dari analisa teknikal, semua nyambung. Oke Bapak Ibu, terakhir ada yang mau bertanya? Oh ya, kita juga punya Instagram. Di Instagram @cuancommunity. Jadi di situ kita punya informasi news yang update, kita punya informasi dividen, kita punya informasi siapa tahu ada corporate action, dan informasi untuk acara Zoom yang berikutnya juga ada di situ. Jadi tolong di-follow ya Instagram kami @cuancommunity. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau sudah sih, ini udah 1,5 jam lah ya, lumayan. Udah agak pegel juga. Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Oke, sudah.
Kalau sudah, saya akhiri. Nanti juga eh, rekamannya akan saya saya upload. Antam kenapa menarik? Antam menarik karena dia itu di atas moving average 60 dan ada kemungkinan si MACD-nya bisa nanjak naik lagi ke atas dan ini supportnya juga lumayan kuat. Ini ngobrolin support dan resisten. Tapi intinya sih sebelum saya ngasih rekomendasi, biasanya saya eh, punya beberapa pertimbangan, beberapa sisi pertimbangan, dan biasanya kalau saya bingung itu saya catat dulu sisi positif dan negatifnya dari chart tertentu gitu. Sebelum saya bilang ini bagus nih gitu. Biasanya kayak gitu. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom hari ini. Semoga ilmunya menarik dan memberikan wawasan, memberikan pencerahan. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye bye.